Kamu kenapa, Nak? Ibu, kenapa sih kakek suka memakai baju merah putih? Itu bukan kebetulan, Bintang. Kakekmu selalu mencintai Indonesia. Beliau berkata, baju ini adalah simbol perjuangan dan cinta tanah air. Jadi, kakek suka memakai baju merah putih karena itu melambangkan Indonesia ya? Betul sekali, Bintang. Kakekmu selalu mengatakan bahwa baju ini adalah simbol perjuangan para pahlawan. Beliau ingin generasi seperti kamu, Bintang, selalu ingat akan perjuangan itu. Bintang jadi ingin deh memakai baju merah putih agar sama seperti kakek, agar semangat dan bangga jadi orang Indonesia. Itu keputusan yang bagus, Bintang. Dengan memakai baju merah putih itu, Bintang menunjukkan rasa cinta kepada negara. Semangatmu, Bintang, dengan memakai baju merah putih itu adalah cara kamu menghormati kakek dan semua para pahlawan. Aku janji, Ibu. Aku akan memakai baju merah putih dengan bangga setiap hari. Kakek pasti bangga jika melihatnya. Bam, gantian dong. Kan kamu sudah lama. Iya, sebentar. Oke, hati-hati ya. Tenang saja, Bam. Aku sudah latihan lompat tali mulai kemarin kok. Bintang. Bintang, ayo kita main lompat tali yuk. Aku yang muter talinya, kamu yang loncat ya. Oke deh, ayo. Mukamu kenapa, Liora? Kok pahit banget? Gak apa-apa. Itu kenapa? Oh my god! Bintang, tugas bahasa Indonesiamu dari Bu Akna udah belum? Udah. Ya dong. Oke. Bintang, kok kamu selalu pakai baju merah putih sih? Kalau kayak gitu, kamu kayak bendera berjalan tahu? Ya. Valora, iya, soalnya aku suka banget pakai baju warna merah putih. Ini warna kesukaanku soalnya. Halah, emang lo ngerti apa makna merah putih
Indonesia. Halo, sampai aja dong. Asal banget. Tahu tuh. Ini merah putih. Bro. Bintang, emangnya setiap hari ya pakai baju merah putih terus? Sosok aja di balon Indonesia. Oh iya, aku lupa. Kan Bintang judulnya beneran. Kenapa sih kalian selalu ngejek aku? Aku kan cuma suka pakai baju warna merah putih. Terserah kamu aja. Emang kamu tahu apa makna dari baju merah putih? Pastil. Dasar anak kecil. Bintang mah kayak gitu. Sosokan nasionalis. Padahal nggak tahu apa-apa. Lihat tuh, kabur. Woi Bintang, besok-besok jangan pakai baju itu lagi ya. Ayo, mari. Kenapa mereka selalu mengejekku? Aku kan hanya suka warna merah putih. Apa sebenarnya arti merah putih ini bagiku? Kek, apa sebenarnya arti merah putih ini bagi kakek? Bintang lagi melamun apa? Liora, enggak kok, cuma ala jengkir aja. Dasar anak merah putih. Liora. Bintang, maaf, aku nggak bermaksud ngejek. Aku cuma bercanda. Aku tahu Liora, tapi aku tuh bingung. Aku tuh sebenarnya udah benar-benar cinta belum sih sama Indonesia? Atau jangan-jangan aku cuma cinta sama kakekku aja? Udahlah, nggak usah dipikirkan Velora dan kawan-kawan. Yuk kita pulang. Bintang, lagi-lagi kamu pakai baju merah putih. Emang kamu pikir kalau kamu udah pakai baju kayak gitu, kamu udah jadi pahlawan? Enggak, Vel. Aku suka pakai baju warna merah putih. Soalnya ini warna favoritku. Paling Bintang mau upacara bendera, Vel. Oh iya, bener-bener. Tapi kira-kira dia tahu sih pakai warna itu? Gak perlu ditanya lagi soal itu. Dia kan cuma FOMO, biar kekinian aja. Padahal gak tahu makna asli dibaliknya. Bintang, jangan soal nasionalis deh. Emang apa sih nasionalisme itu bagimu, Bintang? Cuma soal bendera saja kan? Mereka ngomong apa ya? Gak jelas banget kan ngomongnya. Ngomong apa sih mereka? Jelas banget. Ayo. Hehehe, nasionalisme apa ya? Kedengarannya kayak penting banget gak sih? Iya, nasionalisme. Nasionalisme itu baju yang ada lambangnya gitu ya? Mungkin itu kayak kita musuh sama negara lain ya? Atau kita kayak musuhan kayak gitu? Yuk kita lihat lagi karena kurang kedengeran. Ayo. Tapi kan mereka kayak ngomongin cinta tanah air,
Maksudnya tanahnya dicintain gitu ya? Ih, gak jelas banget deh. Teman-teman, mungkin maksudnya kita harus sayang sama negara kita. Tapi kenapa harus nasionalisme ya? Kayaknya mereka lagi ngomongin sesuatu yang penting ya. Tapi kita kok nggak ngerti ya? Mulai mendung nih. Ayo kita pergi dulu sebelum hujan. Ada bocil tuh. Bintang? Bintang kenapa? Sini nak. Bintang kenapa? Abah ada yang mengganggu Bintang? Bu, saya boleh bertanya sesuatu nggak? Boleh, sini cerita sama Bu Guru. Apa sih yang mengganggu Bintang? Barangkali Bu Guru bisa membantu. Jadi, Bintang diajak sama teman-teman Bintang. Kata mereka, kamu kok sok nasionalis sih? Padahal Bintang suka pakai baju warna merah putih. Karena kakek Bintang suka pakai baju warna merah putih. Karena itu lambang Indonesia, bendera Indonesia. Tapi setelah mereka bilang gitu, Bintang jadi bingung. Apa sih nasionalisme itu sebenarnya? Pertanyaanmu sangat bagus, Bintang. Jadi memang banyak orang itu yang menganggap bahwa lagu kebangsaan, kemudian bendera merah putih itu adalah simbol dari negara Indonesia. Tapi itu cuma sebagian kecil aja, Bintang. Nasionalisme yang sesungguhnya itu bagaimana sih rasa cinta kamu, rasa bangga kamu, dan kesetiaan kamu terhadap negara Indonesia. Jadi, nasionalisme itu bukan cuma soal bendera dan lagu Indonesia Raya ya, Bu? Benar sekali, Bintang. Ya sebenarnya betul sih kalau lagu kebangsaan, kemudian bendera merah putih itu adalah simbol penting dari negara Indonesia. Tapi itu sebagian kecil aja, Bintang. Nasionalisme yang sesungguhnya, bagaimana sih kamu itu mengetahui perjuangan para pahlawan, ikut serta mensejahterakan negara Indonesia dengan cara apa? Dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa belajar dengan giat, kemudian menjaga lingkungan sekitar dan menghormati teman-temanmu, itu termasuk nasionalisme. Jadi, jika Bintang menjaga lingkungan, menghormati teman, dan juga belajar dengan giat, artinya Bintang ikut serta melakukan nasionalisme ya, Bu? Betul sekali, Bintang. Jadi kalau Bintang sudah bisa melakukan itu tadi, nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah termasuk nasionalisme. Karena nasionalisme itu harus kita lakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jadi, Bintang nggak perlu takut diajak soal nasionalis cuma gara-gara suka warna merah putih ya, Bu? Tentu kamu nggak perlu takut, Bintang ya. Ingat, nasionalisme itu bukan hanya kata-kata, tapi harus aksi nyata. Terima kasih banyak ya, Bu, atas penjelasannya. Sekarang Bintang jadi lebih paham apa itu nasionalisme. Sama-sama, Bintang. Ingat ya, Indonesia itu butuh generasi muda seperti kamu. Kamu harus semangat dan tunjukkan nasionalismemu melalui rasa yang ikhlas dan juga tulus. Terima kasih banyak, Bu. Bintang bakal berusaha keras untuk menjadi lebih baik. Ya, semangat, Bintang. Semangat, Bu. Jangan takut-takut sama teman kamu ya. Iya. Di halaman kita tertegun melihat bendera merah putih. Tapi oh, ada yang salah tentang cinta tanah air yang kita sangka. Ada yang bilang bendera itu megah, hanya
Bintang. Ngapain sih kamu? Tumben banget. Velora, aku lagi membersihkan kelas. Sekarang aku sadar kalau nasionalisme itu bukan cuma soal simbol-simbol aja, tapi juga tentang tindakan nyata, kayak membersihkan kelas. So rajin banget. Gue jadi kebanggaan guru loh. Velora, terima kasih ya. Dulu aku cuma mikir kalau nasionalisme itu cuma soal bendera atau lagu Indonesia Raya aja. Ternyata nasionalisme itu juga tentang tindakan nyata. Halo Bintang. Wah, tumben pagi-pagi udah nyapu. Ada apa? Liora, habis ngobrol sama Bu Guru, aku jadi sadar kalau nasionalisme itu bukan cuma soal simbol-simbol aja, tapi juga tentang tindakan nyata, kayak membersihkan kelas. Nah, gitu dong. Sekarang kamu udah ngerti kan kalau nasionalisme itu bukan hanya soal simbol, tapi juga aksi kita dalam sehari-hari. Kayak sekarang nih, kamu udah mulai bertindak seperti itu. Kamu nih kayak so yes aja. Iya, bersihin dulu. Iya ya. Bintang, aku jadi kepikiran deh. Kalau kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti membersihkan kelas dan membantu teman yang sedang kesusahan. Itu kan juga bentuk nasionalisme. Kalau semua orang melakukan hal kecil itu, pasti Indonesia akan jadi lebih baik. Iya bener banget tuh. Kadang kita mikir nasionalisme itu harus sesuatu yang besar, kayak ikut perayaan. Padahal hal yang kecil aja bisa berdampak besar loh kalau dilakukan secara bersamaan. Setuju banget. Contohnya kalau kita selalu menjaga lingkungan, bukan cuma di kelas, tapi juga di rumah dan lingkungan sekitar. Itu aja udah bantu Indonesia kok. Indonesia jadi lebih bersih dan nyaman untuk dihuni. Iya, bener banget Nadifa. Aku juga mikir, kalau kita bantu teman kita yang lain, entah itu pelajaran atau hal lainnya, itu juga bisa memperkuat rasa persatuan. Bener banget nih, jangan remehkan hal-hal kecil. Setiap tindakan positif yang kita lakukan, kalau diteruskan menerus, pasti bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi, mulai dari diri sendiri, ayo jadi contoh yang baik buat Indonesia. Betul, jika kita menjaga lingkungan dan Indonesia kita, pasti Indonesia kita jadi lebih baik. Assalamualaikum. Wah, tumben sekali pagi-pagi anak-anak udah bersih-bersih kayak gini. Ibu, iya Bu, karena tadi si Bintang bilang ke kita untuk jadi seorang nasionalis itu ternyata cukup dimulai dari hal yang sederhana loh Bu. Ya contohnya seperti membersihkan kelas ini. Nah, pinter sekali anak-anak Bu Guru sekarang ya. Ingat anak-anak, ini adalah contoh dari nasionalisme yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tidak hanya menjaga kebersihan aja loh, tapi kalian juga menjaga persatuan dan kerjasama yang bagus. Pinter, lanjutkan menyapunya anak-anak. Liora, kamu kemana? Aku mau bantu Velora. Jangan, tenaga kita nggak bakal cukup. Aku bantu Velora dulu, nanti kamu cari teman-teman yang lain buat cari bantuan ya. Oke. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما
membersihkan sungai sendirian. Dia tidak akan kuat membersihkan sungai seluas ini sendirian. Hah? Apa? Iya. Kamu panggil teman-teman yang lain ya. Oke. Ini bukan cuma soal sampah. Ini kejahatan. Kejahatan terhadap alam dan bumi kita. Kita tidak bisa tinggal diam, teman-teman. Aku setuju. Kita harus bersama-sama membersihkan sungai ini agar alam dapat kembali lagi seperti dahulu. Kita tidak hanya membersihkan sungai, tetapi kita juga menjaga Indonesia. Semangat teman-teman, dengan bekerja sama kita pasti bisa. Betul sekali, ini bukan cuma soal kebersihan, tapi soal cinta tanah air. Jika kita peduli dengan alam, kita juga peduli dengan masa depan Indonesia. Jika kita tidak mulai dari hal kecil seperti ini, siapa lagi yang bakal merawat lingkungan kita? Setuju? Setuju! Serbu! Mbak, Lombok sing abang ini iki lho seger. Soalnya produk dalam negeri. Awak dhewe dadi warga kudu dukung produk dalam negeri. Iya, Jeng. Betul sampean iki. Tapi Lombok iku ono impore kan? Halah, impor saiki kualitasnya kurang. Delok niku sik enom wis gawe produk impor. Padahal produk dalam negeri ku luwih apik-apik. Iya, Jeng. Tapi ku ya ono uang selerae dhewe lho. Ono apa iki, Rek? Mau bantu Velora membersihkan sungai. Oh, lek koyo urusan iku aku ya melak. Ayo. Iya, aku ya melak. Teman-teman, yuk bersihkan sampah di sungai. Aduh, Velora, ngapain sih kau repot-repot bersihin sungai segala? Lagian ya, di depan itu gak ada orang yang mau bantuin kita bersihin sungai. Itu juga kan tugas pembersihan, bukan tugas kita. Iya, Velora, lagi pula kalau kita bersihin juga, siapa sih yang bakal peduli? Ini sungai itu udah kotor. Kayaknya gak bakal bagusnya deh kalau kita mulai dari sekarang. Udah jadi males. Udah bagus itu, daripada ngurusin sungai kotor kayak gini. Lagian, kenapa harus kita yang mulai? Pasti
pasti ada yang lain yang lebih peduli. Tapi kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri, siapa lagi yang bakal peduli? Kalau semua orang hanya menyalahkan orang lain, Indonesia tidak akan berubah. Ya sudah, kamu saja yang bersihin Valora. Aku sih nggak peduli. Biar saja yang lain ngurusin masalah ini. Kita juga yang bisa ngurusin semua masalah ini. Ya udah, ayo kita main sepak bola aja daripada ngurusin semua itu. Iya, lagian setelah kita ngebersihin sampah di sungai ini, gak bakal fair ngeberhentiin orang-orang buang sampah sembarangan lagi kan? Tuh lihat, ada yang buang sampah sembarangan. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, siapa yang akan ngajarin orang-orang untuk lebih peduli? Kalau kita terus menyerah, Indonesia tidak akan berubah. Sampah! Indonesia butuh senjata. Teman-teman, kalian mau ikut nggak bersih-bersih sampah besok pagi? Pak RT bilang sungai kita banyak sampahnya loh. Bersih-bersih, buat apa sih? Kan kita udah syuting jadi pahlawan. Itu aja udah cukup buat bukti kalau kita cinta Indonesia. Iya, bener tuh kata Aca. Kita kan udah capek syuting seharian. Tapi Valora bener juga loh. Kalau sungainya bersih, kan kita bisa main air di sana. Main air, itu kan mainan anak kecil. Sedangkan sekarang udah besar. Coba bayangkan kalau sungai kita kotor. Bagaimana dengan ikan-ikannya? Hewan lain juga pasti susah hidup. Ya sudah, bilang saja pengen siram sendiri. Kan ikannya mandiri, nggak ada uang yang mandiri. Kalian tidak benar. Mencintai Indonesia itu bukan hanya dengan memakai kostum pahlawan atau ikut syuting, tapi juga dengan menjaga lingkungan kita. Sudah Valora, lupakan saja semua masalah itu. Yang terpenting, kita semua sekarang sudah punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Kalau kita menjaga lingkungan dan Indonesia, negara ini pasti jadi lebih baik. Sekarang kita main yuk, yuk! Di tepi sungai kita berdiri, melihat air keruh hati ini pedih. Semua janji yang terucap kelam, di antara desah napas harapan redup dalam. Namun ku masih percaya, di antara suara yang husu ada jiwa-jiwa yang peduli, membawa cahaya di tengah gelap ini. Nasionalisme bukan sekadar kata, tapi aksi nyata tanpa lelah dan hampa. Dari jauh ku rasa kesepian, orang-orang hanya menonton tanpa kepedulian. Tapi teman-teman datang berlari, bersama kita menata kembali untuk bersih. Dan ku masih percaya, di antara suara yang husu ada jiwa-jiwa yang peduli, membawa cahaya di tengah gelap ini. Nasionalisme bukan sekadar kata, tapi aksi nyata tanpa lelah dan hampa. Bersama kita angkat sampah, menata ulang harapan dan asa. Tiada lagi rasa kecewa, hanya cinta untuk tanah air kita. Masih ku percaya, di setiap sudut dunia ini ada cinta yang takkan mati. Nasional
bersama kita wujudkan mimpi. Mari kita jaga bumi ini, setiap langkah kita adalah harapan lagi. Takkan ku berhenti, takkan ku mundur, harapan masih ada, bersama kita bersibelahan. Dalam kitab At-Ta'rifat, tanah air disebut sebagai al-watan al-asliyu. Al-watanul asliyu huwa maulidur rajul wal baladu alladhi huwa fihi. Tanah air adalah tempat kelahiran kita dan negeri di mana kita tinggal di dalamnya. Anak-anakku sekalian, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan contoh kepada kita semua. Beliau cinta kepada Madinah, beliau cinta kepada Makkah. Dalam satu doa beliau, Allahumma habbib ilaina al-madinata kahubbina Makkata au asyaddah. Anak-anakku sekalian, Islam agama yang sempurna. Islam mendorong fitrah manusia untuk mencintai tanah airnya, negeri di mana dia dilahirkan, negeri di mana kita semua hidup di dalamnya. Anak-anakku sekalian, hidup penuh keseimbangan ketika seseorang bisa berbuat kebaikan, melakukan kebaikan setiap hari, ikut serta membangun bangsa dan negaranya, bukan malah sebaliknya. Sebagaimana Allah berfirman, Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, di darat dan di lautan, disebabkan oleh tangan manusia. Disebabkan oleh apa, anak-anakku? Tangan manusia. Ketika manusia tidak bisa menjaga tangannya, dengan perbuatannya dia akan merusak bumi yang ada ini. Mari anak-anakku sekalian, kita mempraktikkan ayat Allah, huwallazi khalaifa fil ard wa ja'alakum wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Kita akan dijadikan pemimpin oleh Allah kalau kita berbuat kebaikan, kita ikut menjaga lingkungan. Fahimtum? Fahimna. Are you ready?
Tuh. Kalau kita bantu teman-teman kita yang lain, aku lupa. 3. Ada ya, tarikan kali ini. Langsung Bu ya? Nggak, Baik.